Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep nasi goreng bebek cabe ijo ala restoran. Di sini sudah aku siapkan nasi perak yang sudah aku masak di Magicom sebelumnya dan ini sudah dingin. Dan kita siapkan ini bahan utamanya, nasi perak 1 piring dalam sajian untuk 1 porsi. Nah, kira-kira 1 piring seperti ini ya teman-teman. 1 piring agak munjung tapi tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Jangan lupa untuk nasinya kita uraikan seperti ini supaya nanti lebih gampang untuk memasaknya. Pada kesempatan hari ini Dapur Om Not mau membagikan resep masakan ala restoran yang tentunya kita bikin nasi goreng bebek cabe ijo ala restoran. Oke, sudah siap untuk bahan utamanya, kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau siapkan perbumbuannya untuk masak nasi goreng bebek cabe ijonya. Sebelumnya aku mau kupas dulu perbawangannya seperti ini, bawang putih dan bawang merah. Bumbu ini akan kita jadikan nanti sebagai bumbu halusnya. Nah, kemudian aku siapkan di sini ada bawang bombay. Wajib banget ya kita pakai bawang bombay, tapi tidak dengan kapasitas 1 buah seperti ini. Tapi yang kita pakai adalah 1/4 buah. Setelah dibelah menjadi 2, kemudian aku belah lagi, jadi kita pakai 1/4 buah ya teman-teman. Nah, kira-kira segini sudah cukup. Dan di sini yang paling penting untuk bikin nasi goreng bebek cabai ijonya, kita siapkan cabai rawit hijau dan cabai hijau keriting, serta cabai hijau besarnya. Nah, sebelumnya aku mau cuci dulu hingga sampai bersih semua perbumbuannya seperti ini. Jadi wajib banget untuk kita cuci hingga sampai bersih ya teman-teman. Karena kenapa? Kita terhindar dari semprotan pestisida dari petaninya, supaya masakannya jauh lebih enak dan lebih sehat. Jadi wajib banget untuk kita cuci hingga sampai bersih dengan air mengalir seperti ini, terutama pada cabai dan daun bawangnya. Kita cuci lagi yang kedua kalinya. Dapur Om Not mau bikin resep masakan nasi goreng bebek cabai ijo ala restoran yang tentunya rasanya enak banget, dijamin kalian pasti ketagihan. Nah, di sini pertama-tama aku siapkan daun bawang 1 batang yang sudah dicuci hingga sampai bersih tadi. Kita potong-potong ya teman-teman. Untuk bagian batangnya seperti ini kita potong agak tebal seperti ini, tidak terlalu tebal. Lalu kemudian untuk bagian daunnya nanti aku potong lebih tebal atau sepanjang 1 cm. Nah, ini untuk daunnya ya teman-teman. Kita potong agak lebih lebar seperti ini, lebih panjang atau dengan ukuran sekitar 1 cm. Kemudian aku sisihkan ke dalam mangkuk. Setelah itu aku siapkan cabai hijau besar. Ini aku pakai 1 buah ya teman-teman. Kalau kalian punya cabai hijau besarnya dengan ukuran agak pendek, kalian bisa pakai 2 buah. Tapi di sini cabai hijau besarnya dengan ukuran agak panjang, jadi aku pakai 1 buah aja untuk sajian dalam 1 porsi bikin nasi goreng bebek cabai ijonya. Dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman untuk cabai hijau besarnya. Setelah itu aku sisihkan dan digabungkan ke daun bawangnya. Setelah itu aku siapkan ada bawang bombay 1/4 buah. Kita iris-iris terlebih dahulu untuk bawang bombaynya. Setelah diiris seperti ini, kita cincang-cincang ya. Nah, kita lakukan cincang-cincang untuk bawang bombaynya. Lakukan dicincang seperti ini, kalau bisa agak tipis. Tapi kalau kalian agak tekstur kasar seperti ini juga nggak apa-apa. Kita sisihkan ke dalam mangkuk. Lalu kemudian aku siapkan ulekan untuk menghaluskan bawang putih 2 siung. Kemudian bawang merah 2 buah, dan tambahkan garam 1 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian kita haluskan, kita tumbuk ke dalam ulekan seperti ini. Kita haluskan hingga sampai benar-benar halus. Kalau kalian mau pakai blender juga boleh, tapi lebih baik dan disarankan pakai ulekan seperti ini. Karena kenapa? Nanti rasanya jauh lebih enak ya teman-teman. Dengan cara tradisional seperti ini, dengan cara klasik, lebih baik menggunakan ulekan seperti ini. Nah, ini sudah halus. Kita sisihkan untuk bumbu halusnya. Dan sudah siap untuk kita gunakan nanti untuk masak nasi goreng bebek cabai ijonya. Tentunya rasanya jauh lebih enak ya teman-teman.
Kalian perhatikan ya teman-teman cara membuatnya nanti. Nah, ini aku sisihkan ke dalam mangkuk. Lalu kemudian aku siapkan cabai hijau keritingnya 5 buah, cabai rawit hijau 5 buah. Kemudian kita tumbuk dengan ulekan seperti ini. Untuk menumbuk di dalam ulekan seperti ini, untuk cabai hijaunya tidak usah terlalu halus. Jadi yang kita butuhkan dengan tekstur kasar ya teman-teman. Kita ulek aja dengan tekstur kasar. Jadi jangan sampai halus. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau suka lebih pedas untuk bikin nasi goreng bebek cabai hijaunya, tinggal ditambahkan aja cabai rawit hijaunya. Nah, segini sudah cukup. Teksturnya kasar seperti ini. Kemudian aku mau sisihkan ke dalam mangkuk untuk bumbu cabai hijaunya. Setelah itu aku lanjut ya. Kita sisihkan. Aku lanjut di sini ada daging bebeknya. Untuk daging bebeknya, kalian bisa pakai ini bagian dada. Daging bebeknya sudah direbus dan diungkep dengan ada bumbunya. Daging bebek ini aku beli di jualan bebek Madura ya teman-teman. Kita beli bebeknya aja, jangan digoreng. Cukup beli daging bebeknya yang bagian dada. Nah, kita potong-potong tebal seperti ini. Karena kalau beli di Madura atau bebek Madura itu kan mereka sudah diungkep ya teman-teman. Jadi kita beli bebeknya aja, jangan digoreng. Nah, tinggal dipotong-potong besar seperti ini untuk sebagai toppingan bikin nasi goreng bebek cabai hijaunya. Nah, ini aku beli 2 ya teman-teman. Aku beli 2 bagian dada bebek di Madura. Jadi kita pakai sebagai toppingan bikin nasi goreng bebek cabai hijaunya. Ini nanti lebih enak banget ya teman-teman. Lebih mantul pokoknya. Kita bikin resep masakan nasi goreng bebek cabai hijau ala restoran. Nah, kita sisihkan ke dalam mangkuk. Ini dapatnya banyak banget. Ini dia ya teman-teman perbumbuan dan bahan-bahannya. Terutama di sini ada nasi 1 piring. Yang kedua yang saya siapkan cabai hijau besar dan daun bawang. Dan ada daging bebek yang sudah kita potong-potong seperti ini sebagai toppingannya, dan bumbu halusnya bawang putih, bawang merah yang sudah siap untuk kita siapkan. Lalu kemudian bawang bombaynya yang dicincang. Ini penting banget ya, jangan sampai di skip. Lalu kemudian cabai hijaunya yang sudah kita tumbuk kasar. Baiklah teman-teman, saatnya kita masak nasi goreng bebek cabai hijaunya. Sebelumnya kita jangan pernah lupakan yang satu ini. Telur ayam 1 butir, jangan pernah di skip ya teman-teman. Ini wajib banget untuk bikin nasi goreng bebek cabai hijaunya. Baiklah, saatnya kita masak. Siapkan wajan, kita panaskan di atas api kompor. Tuangkan minyak secukupnya. Di sini agak banyak aku menuangkannya, tapi tidak terlalu banyak. Kita panaskan, lalu kemudian pecahkan 1 telur. Kita bikin orak-arik terlebih dahulu untuk telurnya. Kemudian masukkan bumbu halusnya yang sudah kita ulek tadi. Kita tumis dulu. Kita matangkan ya untuk bumbu halusnya seperti ini hingga sampai dia harum dan wangi. Kita campurkan, oseng-oseng, aduk-aduk, kacau-kacau. Ini udah wangi banget ya teman-teman. Lalu kemudian aku masukkan bawang bombay yang dicincang tadi. Nah, di tahap seperti ini penting banget. Kita harus menumis bumbu seperti ini hingga benar-benar dia mengeluarkan aroma wangi. Nah, ini udah wangi. Kemudian aku masukkan bebek yang sudah kita potong-potong tadi. Toppingannya sebagai nasi goreng bebek cabai hijaunya. Wajib banget ada daging bebeknya. Nah, di tahap seperti ini paling penting banget. Kita diamkan beberapa saat untuk mematangkan daging bebeknya. Kemudian kita oseng-oseng seperti ini ya, supaya nanti daging bebeknya lebih matang. Ini udah wangi banget. Lalu kemudian aku masukkan cabai hijau yang sudah kita tumbuk tadi. Cabai hijau kasarnya ya. Kita sudah masukkan, kita tumis dulu hingga sampai cabai hijaunya layu. Nah, semua perbumbuan dan toppingannya seperti ini sudah matang semua ya teman-teman. Sudah wangi banget. Saatnya kita masukkan nasi perahnya. Nasinya sudah masuk.
Tinggal kita aduk-aduk hingga sampai merata. Perhatikan ya teman-teman cara memasak nasi goreng bebek cabai hijau ini dengan tahap step by stepnya supaya nanti menghasilkan rasanya jauh lebih enak dengan rasa hampir sama dengan yang di restoran. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, saus tiram 1 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk dulu hingga sampai merata. Nanti di tahap kedua aku mau menambahkan kaldu bubuk ayam. Tapi nanti dulu kita aduk-aduk dulu hingga sampai merata. Wajib banget ya teman-teman menggunakan kaldu jamur atau saus tiram. Kalau kalian tidak punya kaldu jamur, pakai MSG juga boleh ataupun micin, tapi dengan kapasitas setengah sendok teh. Kalau kalian pakai kaldu jamur, itu kita pakai sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini kita tinggal aduk-aduk aja. Kemudian aku tambahkan kecap ikan 1 sendok makan. Untuk bikin nasi goreng bebek cabai hijaunya, wajib banget kalian pakai kecap ikan ya teman-teman. Ini aku pakai kecap ikan yang berlambangkan ada ikan merah ya. Di toko-toko bumbu sudah banyak yang menjual ya untuk kecap ikan seperti ini dan lebih mudah untuk kita dapatkan. Lalu kemudian aku masukkan daun bawang dan cabai hijau besarnya yang sudah diiris tadi. Kita aduk-aduk hingga sampai merata. Nanti aku mau menambahkan minyak wijen ya teman-teman. Tapi di sini aku mau menambahkan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh. Bisa kalian pakai dari Royco ataupun Masako. Tapi di sini aku pakainya Royco ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk aja hingga sampai merata. Setelah itu nanti aku masukkan minyak wijen. Minyak wijen paling penting ya teman-teman untuk masak nasi goreng bebek cabai hijau ala restoran seperti ini. Nah, di sini aku tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Setelah itu kita besarkan apinya menggunakan api kompor rumahan, api yang paling besar ya teman-teman. Kita gedein apinya, kita oseng-oseng, kita aduk-aduk untuk nasi goreng bebek cabai hijaunya. Ini udah wangi banget ya teman-teman. Aromanya itu benar-benar terasa. Dan ini nasi goreng ala restoran yang benar-benar enak banget. Nah, segini sudah cukup. Sudah matang, kita angkat dan tuangkan ke piring. Wow, ini dia ya teman-teman. Nasi goreng bebek cabai hijau ala restoran sudah siap untuk kita sajikan. Dan ini dijamin kalian sekali nyoba aja pasti ketagihan ya teman-teman. Karena nasi goreng bebek cabai hijau ini dengan toppingan daging bebeknya yang melimpah, dengan aroma masakan nasi gorengnya, dengan bumbu ala-ala Chinese food, dengan bumbu ala-ala restoran, ini rasanya bener-bener enak banget ya teman-teman. Mantapnya. Nah, sekali coba aja, ini sekali hap ya, dengan rasanya itu kena banget di lidah, rasanya enak banget. Wajib banget buat kalian coba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.